Perkenalkan, nama saya Andreas B. Sihaan, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Negeri Medan dari kelas Teknik Elektro A 2023. Di sini saya akan melanjutkan video presentasi saya untuk modul percobaan yang ketiga dari mata kuliah mikroprosesor dan mikrokontroler yang diampu oleh dosen kami, Bapak Eka Dodi Suryanto, di mana Bapak itu beliau menyuruh kami, memerintahkan kami untuk menampilkan presentasi kami dalam bentuk video. Nah, di sini kita lanjut untuk modul yang ketiga dengan judul input atau output digital lanjut dengan Arduino, pengendalian multi input dan multi output. Nah, di sini tujuan pembelajarannya: satu, untuk menjelaskan prinsip kerja input dan output digital pada mikrokontroler. Kedua, mengimplementasikan pembacaan multi input berupa push button dan pengendalian multi output berupa LED menggunakan Arduino. Yang ketiga, menerapkan logika kontrol sederhana atau kondisional atau kombinasi input dan teknik debouncing. Keempat, mendokumentasikan hasil percobaan serta menyajikan analisis stabilitas input dan respon sistem. Di mana alat dan bahan yang kami gunakan ialah satu buah Arduino Uno, satu buah breadboard, 4 push button, 4 LED, 8 resistor 220 ohm, kabel jumper secukupnya, laptop dengan Arduino IDE. Jadi konsep singkat dari percobaan kali ini ialah yang pertama, input digital, baca kondisi high atau low dari push button. Kedua, output digitalnya itu kendalikan LED via pin digital high atau low. Yang ketiga ialah debouncing, mekanisme untuk mengatasi bouncing pada tombol mekanik atau software delay atau algoritma. Yang terakhir ialah logika kombinasi. Contoh sederhana, ketika tombol 4 ditekan, semua LED akan menyala. Kombinasi lain dapat dibuat, misal only one on, toggling, atau mode latch. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu langkah-langkah ataupun prosedur eksperimennya. Yang pertama, susun breadboard dan pasang push button serta LED sesuai skematik. Kedua, hubungkan push button ke pin digital D2 sampai dengan D5. Gunakan resistor pull down dengan 10k ohm atau gunakan input pull up pada Arduino dan wiring tombol ke ground. Yang ketiga, pasang LED ke pin 8 sampai dengan 11, D8 sampai dengan D11 masing-masing secara seri dengan resistor 220 ohm ke ground. Dan yang terakhir, sambungkan Arduino ke laptop via USB. Di sini kami diberikan program Arduino-nya. Nah, nanti saya akan menjelaskan dalam bentuk software terlebih dahulu, yaitu di Walkwi, bagaimana program ini akan berjalan. Kita masuk ke Walkwi-nya. Nah, di sini saya sudah merangkai. Sebelum kita masuk ke program, saya akan menjelaskan dulu rangkaiannya, di mana outputnya berupa 4 buah LED yang terhubung dengan resistor. Kemudian di sini ada push button 4 buah dan 1 buah Arduino yang masing-masing sudah saya rangkai seperti yang diperintahkan pada modulnya. Nah, sekarang kita masuk untuk yang penjelasan untuk program pada modul ini. Di mana tujuan program ini ialah mengontrol 4 buah LED pin 8 sampai dengan pin 11 menggunakan 4 tombol atau 4 push button, yaitu pin D2 sampai dengan D5. Yang kedua ialah menerapkan debouncing, yaitu teknik untuk memastikan sinyal tombol yang terbaca stabil dan tidak bergetar. Yang ketiga ialah mengenal konsep input pull up dan logika active low. Nah, konsep dasar dari program ini ialah tombol menggunakan internal pull up resistor, artinya saat tombol tidak ditekan, pin bernilai high. Saat tombol ditekan, pin tersambung ke ground sehingga nilainya menjadi low. LED-nya itu sebagai output dapat dihidupkan atau dimatikan dengan memberi sinyal high atau low ke pinnya.
penjelasan programnya kita mulai dari deklarasi pin dan variabel, di mana di sini ada cos int btn pins dan cons int led pins, di mana kita menggunakan array agar mudah memproses beberapa tombol dan LED dengan perulangan. Yang kedua, kita masuk untuk variabel debouncing-nya, di mana di sini ada unsigned long sampai dengan int let state, di mana tujuannya ini last bounce time, yaitu berfungsi untuk menyimpan waktu terakhir perubahan tombol. Debounce delay untuk waktu tunda 50 milisecond untuk memastikan sinyal stabil. Di sini dapat kita lihat ada debounce delay 50, itu artinya ialah 50 second. Dan button state artinya kondisi tombol saat ini. Let state itu menyimpan kondisi on atau off-nya LED. Kita masuk ke void setup-nya, di mana fungsi dari void setup ini dijalankan sekali saat Arduino dimulai. Berfungsi untuk menyimpan komunikasi serial, mengatur tombol sebagai input pull up, mengatur LED sebagai output, dan memastikan semua LED awalnya mati, serta menampilkan pesan awal di serial monitor. Nah, void setupnya itu dimulai dari serial begin 9600 sampai dengan serial print. Kita lanjut untuk void loop-nya atau fungsi loop-nya, di mana fungsi ini berulang terus-menerus selama Arduino hidup. Untuk tiap tombol, satu, membaca status tombol high atau low. Kedua, mengecek apakah ada perubahan dari status sebelumnya. Ketiga ialah menunggu stabil selama 50 second atau debouncing. Dan yang keempat ialah jika stabil dan tombol ditekan atau low, maka dipanggil fungsi head lead button press. Seperti ini, teman-teman. Oke, kita masuk selanjutnya untuk fungsi hand lead button press, di mana fungsi ini berfungsi untuk menentukan aksi saat tombol ditekan. Jika tombol keempat ditekan, maka semua LED akan menyala. Dan jika tombol 1 dan 2, 3 ditekan, LED yang sesuai berubah atau toggle dari mati ke nyala atau sebaliknya. Nah, langsung saja kita coba. Kita coba untuk rangkaiannya. Kita langsung mulaikan. Di sini kita tes terlebih dahulu tombol pertamanya, maka lampu pertama akan menyala. Nah, dapat dilihat LED pertama nyala, LED kedua menyala, LED ketiga menyala, dan lampu LED yang terakhir yang keempat akan menyala. Kita matikan dulu semuanya. Oke. Seperti yang sudah saya katakan tadi, jikalau tombol keempat itu kita tekan, maka semua lampu akan menyala. Maaf sebelumnya. Nah, dapat kita lihat bahwa semua LED-nya akan menyala. Ini juga telah saya lampirkan dalam laporannya. Duduk. Senpai ya. Di sini saya sudah menampilkan dalam bentuk laporan. Nah, di sini dapat kita lihat tabel di bawah ini menunjukkan status LED ketika ditekan. Ketika tombol 1 ditekan atau push button ditekan, maka LED pertama akan menyala. Keterangannya dapat dilihat toggle LED 1, artinya sebelumnya kan LED 1 itu mati, maka ketika tombol 1 ditekan, maka dia akan menyala.
Begitupun dengan tombol 1, 2, 3, dan 4. Semua akan menyala jikalau ditekan satu-satu. Nah, jikalau tombol 4 ditekan sekaligus, maka LED 1, 2, 3, dan 4 itu akan semuanya hidup. Akan hidup secara berbarengan. Seperti itulah hasil dari program pada modul kali ini. Mungkin cukup sekian penjelasan saya untuk modul yang ketiga ini. Jikalau ada salah-salah kata ataupun salah penjelasan, harap dimaklumi. Untuk itu, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.